Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk mata kuliah mekanika tanah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai rembesan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutannya dari pembahasan sebelumnya. Sebelum itu, kita akan coba sedikit review apa yang kita bahas. Kita mulai pembahasan pada pertemuan sebelumnya itu dengan secara definisinya dulu, apa fungsi dari kita memahami koefisien rembesan, atau istilah lainnya koefisien rembesan itu coefficient of permeability atau konduktivitas hidrolik, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai koefisien rembesan. Nah, salah satunya adalah bagaimana karakteristik dari tanahnya. Karena karakteristik dari tanah akan mempengaruhi bagaimana koefisien rembesan yang menggambarkan bagaimana laju aliran air ketika melewati suatu kolom tanah. Di mana perhitungan dari koefisien rembesan tanah sendiri, koefisien rembesan itu kita bisa hitung dengan melakukan pengujian di laboratorium menggunakan uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh, di mana uji tinggi konstan itu digunakan untuk tanah dengan koefisien rembesannya yang cukup besar. Yang cukup besar berarti dia memiliki pori-pori udaranya atau ruang porinya yang cukup besar. Sedangkan untuk yang uji tinggi jatuh itu biasanya digunakan untuk kolom tanah dengan butiran-butiran halus yang lebih dominan atau nilai koefisien rembesannya dia yang memang kecil. Kemudian juga penghitungan nilai koefisien rembesan itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suhu suatu lapisan atau suatu kolom tanah. Nah, dengan ada menggunakan suatu tabel atau grafik perbandingan nilai koefisien, maka kita bisa mengkonversi nilai dari koefisien rembesan pada suhu yang berbeda pula. Kemudian berdasarkan nilai koefisien rembesan, sebagai lanjutannya, kita nanti bisa melakukan perhitungan nilai rembesan pada suatu tanah yang berlapis. Jadi tanah berlapis ini, pada satu contoh kolom tanah, ada beberapa jenis tanah yang berbeda yang dilalui oleh air. Atau terjadi peristiwa rembesan air yang melalui beberapa lapisan tanah. Maka nanti kita bisa menghitung berapa nilai koefisien rembesan yang dia bergerak dalam arah horizontal, atau berapa nilai koefisien rembesan ketika dia arahnya arah vertikal. Jadi masing-masing kita nanti bisa menggunakan satu kesamaan yang berbeda. Oke. Kemudian pada kesempatan yang kali ini, di pertemuan yang ke-12 ini, kita akan melanjutkan mengenai bagaimana laju aliran yang akan kita lihat menggunakan suatu jaring-jaring aliran atau nanti lebih dikenalnya dengan flownet. Saya akan coba share screen. Jadi dua pertemuan yang terakhir ini kita membahas bagaimana sifat atau karakteristik ketika air melalui suatu kolom tanah. Jadi sebelumnya kita membahas kalau ketika air berada di dalam kolom tanah, maka si air tadi menerima gaya-gaya yang menyebabkan dia bisa bergerak baik secara vertikal atau secara horizontal di suatu kolom tanah. Pada pertemuan sebelumnya, rembesan kita melihat bagaimana pergerakan suatu air di dalam kolom tanah, baik dia secara horizontal dan baik dia secara vertikal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana
pergerakan suatu air yang masuk ke dalam tanah ketika ada satu lapisan kedap secara tegak lurus. Jadi di mana nanti akan ada bentuk pergerakan atau laju aliran yang berbeda-beda. Biasanya ini kita buat ketika misalnya kita ingin membuat suatu bendungan yang nantinya menancap sampai ke beberapa kedalaman tertentu di suatu permukaan tanah. Ya, nanti kita bisa menghitung berapa sih laju alirannya sampai dia melewati bangunan tadi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi di suatu bendungan yang kita bangun turap sebagai pembatas untuk menahan air tadi. Jadi PQ di sini adalah lapisan tanah. Maka nanti akan terjadi atau akan terbentuk suatu aliran air. Di mana aliran airnya, kalau kalian bisa perhatikan dari gambar ini, garis yang tidak putus-putus yang bergerak dari titik PQ di sini, yang bergerak dalam bentuk setengah lingkaran melewati bawah turap, maka nanti di sini kita melihat di antara masing-masing garis yang tidak putus-putus di sini, garis langsung ini, inilah yang menunjukkan bagaimana laju aliran, bagaimana gerak aliran air di bawah turap. Dimana kalau kalian lihat di sini ada gambar pipa pisometernya, yang mana menunjukkan garis putus-putus di sini adalah garis ketika nilai headnya, nilai H, nilai ekipotensialnya. Jadi sebelum sudah pernah dibahas ya, kalau H itu nilai hidrostatiknya sama. Jadi kalau kita amati laju aliran ini terbentuk pada jalur di mana ada perbedaan nilai titik ekipotensial. Jadi dia akan memotong titik berbeda ekipotensial di sini sehingga terbentuklah suatu laju aliran. Jadi kalau kalian lihat di sini yang garis menyambung di sini adalah untuk garis aliran, sedangkan untuk yang ini adalah yang garis putus-putus adalah garis ekipotensial. Garis ekipotensial kita dapatkan dengan mengukur berapa nilai ekipotensial di beberapa titik yang berbeda-beda, yang nanti yang satu garis putus-putus ini adalah yang memiliki nilai ekipotensial yang sama. Dia akan membentuk satu setengah lingkaran seperti yang terlihat pada gambar. Jadi, apa yang dimaksud dengan jaring arus nantinya? Jadi, suatu jaring arus adalah suatu sekelompok garis aliran dan garis ekipotensial. Jadi, dalam menggambarkan bagaimana pergerakan air melewati suatu struktur turap, kita membuat flownet atau suatu jaring-jaring arus atau jaring arus yang merupakan sekelompok garis aliran dan garis ekipotensial. Jadi nanti sederhananya dalam melakukan perhitungan terkait dengan laju aliran, kita nanti akan membuat garis-garis tadi, garis-garis aliran dan garis ekipotensial. Nah, apa yang dimaksud dengan garis aliran dan garis ekipotensial? Jadi garis ekipotensial sendiri adalah garis-garis mempunyai energi potensial yang sama. Atau garis yang menunjukkan di mana nilai H-nya atau nilai dari tinggi energi potensialnya yang sama. Kemudian untuk garis aliran sendiri adalah garis-garis yang menunjukkan arah dari aliran tadi. Untuk penggambaran dari jaring arusnya, itu kita buat dengan
mekanisme trial and error. Jadi dengan pertama-tama kita menghitung terlebih dahulu nilai tinggi, beda tinggi potensialnya. Nanti kita coba-coba satu persatu sampai nanti dapatkan satu garis yang tidak terputus dan satu garis yang putus-putusnya yang akan saling bersinggungan, yang dia nanti membentuk suatu bujur sangkar nantinya. Kemudian pada suatu kondisi bisa jadi nanti perpotongan antara garis ekipotensial dan garis aliran berbentuk bujur sangkar yang sama rata. Maka pada kondisi ini adalah nilai dari beda laju aliran dengan beda tinggi energi potensialnya itu bisa dikatakan sama, maka nanti kita bisa artikan delta Q-nya atau perubahan debitnya atau pergerakan debitnya akan sama dengan nilai koefisien rembesan dikalikan dengan delta H-nya. Sehingga nantinya kita bisa menggunakan persamaan terkait dengan gradien hidrolik di sini. Di mana kita nanti membutuhkan nilai beda tinggi energi garis ekipotensial di awal dan akhir dari pergerakan si laju aliran tadi, dan berapa jumlah penurunan garis ekipotensialnya. Dengan seperti yang kita lihat tadi, garis putus-putus tadi adalah garis ekipotensialnya. Jadi nanti dalam suatu kolom tanah yang ada turap di dalamnya, kita menggambar terlebih dahulu garis-garis ekipotensialnya, akan kita dapatkan tadi berapa nilai garis ekipotensialnya. Jadi sebagai gambaran bagaimana nilai dari garis ekipotensial. Ini gambaran yang lain. Ini di suatu dam, suatu bendungan. Ada bendungan menggunakan struktur beton, kemudian ada lagi struktur pelapis di bawahnya. Jadi di sini menunjukkan kalau nilai atau ruang yang terbentuk di antara garis aliran yang tidak terputus ini dengan garis yang terputus garis ekipotensialnya, ini menghasilkan luasan yang berbeda-beda. Maka nanti yang dihitung adalah berapa besaran sebenarnya, berapa luasan dari masing-masing perpotongan antara garis aliran dan garis ekipotensial. Kemudian untuk melakukan perhitungan rembesan di bawah struktur bendung, maka aliran air adalah suatu bentuk ketidakstabilan struktur geoteknik atau suatu aliran dua dimensi air yang melalui tanah yang kita gambarkan dengan satu persamaan Laplace. Jadi ilustrasi dari bagaimana laju alirannya adalah seperti ini nantinya, ada di sumbu X dan sumbu Z. Nah, nanti akan membentuk arah yang vektor akan berbeda-beda yang akan dipengaruhi oleh bagaimana flow channelnya, kemudian head loss-nya seperti apa yang terkait dengan potensial drop-nya, yang mana nantinya nilai dari potensial drop kemudian laju aliran itu akan sangat mempengaruhi arah pergerakan dari aliran dua dimensi tersebut. Kemudian dalam perhitungan rembesan di bawah struktur bendung atau di bawah suatu turap, lajur aliran adalah ruang yang memanjang antara dua garis aliran yang berdekatan. Jadi garis aliran seperti yang ditunjukkan pada tanah yang bergerak dari sisi kanan atau sisi kiri dari gambar ke kanan ke kiri. Jadi dia bergerak sesuai dengan tanda panah di sini, delta Q yaitu debitnya. Lajur aliran adalah ruangnya di antara dua garis aliran tadi. Di mana kalau kalian perhatikan lagi, garis ekipotensial dan garis aliran nantinya akan saling berpotongan secara tegak lurus dia, membentuk suatu lajur, suatu garis aliran nantinya.
Kemudian nilai debit atau delta Q akan sama dengan aliran yang lewat satu lajur aliran persatuan lebar struktur bendungnya. Jadi penyederhanaannya yang kita lihat adalah seperti ini. Berbeda dengan gambar yang terakhir saya tampilkan, terlihat kalau laju alirannya atau debitnya akan berbeda-beda tadi ya. Kalau di sini kan seakan-akan debitnya atau lajunya akan sama, terlihat dari berapa luasan dari lajurnya. Sedangkan kalau yang tadi lajurnya berbeda-beda, kan ada dia semakin mengecil, dari besar mengecil, kemudian membesar lagi, ada yang memang relatif lebih kecil dibandingkan dengan lajur aliran yang lain. Kemudian dalam interpretasi jaring arus, laju aliran atau debit rembesan, kita bisa mendapatkannya dengan persamaan di sini. Nilai dari delta H sama dengan nilai H dibagi dengan ND. ND itu garis ekipotensialnya, berapa jumlah garis ekipotensial yang terbentuk. Sedangkan delta Q-nya atau debit akan sama dengan koefisien rembesan dikali dengan nilai delta H atau nilai H per ND-nya. Jadi ND tadi adalah berapa jumlah dari garis ekipotensialnya yang terbentuk dari jaring-jaring arus yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian berdasarkan interpretasi dari jaring arus, kita bisa mendapatkan nilai dari Q-nya yang akan sama dengan NF dikalikan dengan delta Q, atau akan sama dengan nilai K dikali dengan H dikali dengan nilai NF per ND. Jadi kita ulang lagi, H tadi adalah total head loss, berapa energi potensialnya, kemudian ND ini adalah nilai ekipotensial drop, itulah kenapa menggunakan D, berapa nilai penurunan nilai ekipotensialnya, atau akan sama dengan penyederhanaannya berapa jumlah garis ekipotensialnya. Jadi dari gambaran jaring-jaring arus yang sudah dibuat, maka kita menghitung terlebih dahulu berapa jumlah garis ekipotensialnya. Kemudian yang berikutnya nilai NF sendiri adalah berapa jumlah lajur aliran, atau akan sama dengan berapa jumlah garis dari alirannya. Itulah kenapa dalam pengerjaan perhitungan terkait dengan laju aliran di bawah turap atau di bawah suatu bendungan, maka kita perlu untuk menyusun atau membuat jaring-jaring arusnya. Kemudian yang berikutnya, dalam menginterpretasikan jaring arus, kita bisa juga membandingkan nilai panjang dan lebar, di mana ketika diasumsikan nilai panjang dan lebarnya konstan, maka kita akan bisa menurunkannya hingga mendapatkan nilai debit rembesan dengan dua persamaan yang di bawah ini. Jadi tadi KH NF per ND, NF per ND, biar dan sampai lupa. Kemudian dalam interpretasi jaring arus, kita juga bisa mendapatkan nilai I yang akan sama dengan delta H per L. Jadi L di sini adalah panjang minimum domain dari alirannya. Kemudian kita juga bisa menghitung gradien hidrolik kritis, di mana pada suatu static liquefaction atau di kondisi quicksand condition itu, kondisi tanahnya itu yang memang pada saat tanah-tanah yang dia lebih mudah untuk meloloskan air, maka nanti kita bisa penggunaan persamaan di bawah ini. Kemudian selanjutnya apa saja yang termasuk kriteria dari jaring arus? Yang pertama adalah kita harus bisa menentukan atau memastikan terlebih dahulu bagaimana boundary condition-nya.
Kemudian perpotongan antara garis aliran dan garis ekipotensial haruslah berada pada sudut yang tepat. Kemudian area di antara garis aliran dan garis ekipotensial harus berbentuk kotak melengkung. Dan selanjutnya jumlah aliran pada setiap aluran harus konstan. Jadi jumlah alirannya atau perpotongan tadi antara garis aliran dan garis ekipotensialnya harus konstan. Yang berikutnya nilai delta H pada garis ekipotensial haruslah konstan dan setiap garis aliran tidak saling memotong, begitu pula dengan garis ekipotensial. Jadi tidak ada garis aliran yang memotong garis aliran yang lain ataupun sebaliknya, ataupun garis ekipotensial yang dipotong oleh garis ekipotensial yang lain. Jadi sebagai gambaran bagaimana cara penghitungan dari jumlah ND dan MF. ND nanti menunjukkan berapa garis ekipotensial. Di mana garis ekipotensial yang pertama itu yang di garis biru, yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lebih nanti akan ada 8/3, 8,3 dari NF-nya, ND-nya untuk garis ekipotensialnya. Sedangkan untuk garis alirannya, maka ini yang nanti garisnya berwarna merah kalau di gambar ini. Jadi di sana terlihat mulai dari angka 1 yang paling atas terlebih dahulu, kemudian 2 dan 3. Nah, jadi dalam penyusunannya nanti gambar mulai garis yang dimulai dari garis ekipotensial itu dimulai dari sebelum turap atau sebelum bendungnya. Untuk garis merah yang garis alirannya itu tentu dimulai dari muka airnya yang pertama kali memasuki atau berbatasan langsung dengan permukaan tanahnya. Sampai ke dia nanti keluar kembali di balik bendung atau turap. Begitu pula dengan garis ekipotensialnya, yang tentunya ini akan ditentukan tergantung bagaimana karakteristik dari si kolom tanahnya. Jadi seperti yang saya ingatkan lagi tadi, garis ekipotensial adalah satu garis yang memiliki nilai gradien potensialnya yang sama. Pergerakan air tadi terjadi karena adanya beda gradien ekipotensial tadi. Sehingga dia bisa bergerak tidak hanya secara vertikal saja atau secara horizontal saja, tapi dia bisa bergerak naik dan turun di bawah suatu turap. Oke, ini gambaran yang lain lagi, sedikit lebih kompleks lagi mungkin ya. Jadi seperti kita lihat garis yang bersambung, yang putus-putus adalah garis ekipotensial, sedangkan garis yang tersambung tadi, yang tersambung di sini yang berwarna biru itu adalah garis aliran. Jadi kalau kalian amati ini tepat di bawah turap di sini, itu dia tidak menyentuh turap laju alirannya. Dan ketika keluar pun juga ada batasannya juga, dia tidak sampai menyentuh si turapnya. Jadi di sini kalau kita bisa hitung berapa nilai garis ekipotensialnya, pertama ada 18, sedangkan laju alirannya ada 9. Jadi kurang lebih seperti itu nanti bagaimana cara perhitungannya. Kita coba bahas satu contoh soal. Jadi dari gambar di sebelah ini, nanti coba kita hitung laju alirannya.
Jadi berapa jumlah aliran dari aliran atas ke aliran bawah, kemudian kita hitung air porinya. Jadi di contoh soal di sini, jadi kita bisa lihat suatu bendungan menahan air dengan kedalamannya 10 feet. Kemudian di belakang dari bendungan tadi, ternyata sudah ada air yang keluar dari permukaan tanah setinggi 2 feet. Sedangkan tinggi atau kedalaman dari turapnya adalah 8 feet. Di sini juga kita sudah melihat berapa sih kedalaman dari kolom tanah sampai dia ke lapisan yang impermeable-nya. Jadi suatu kolom tanah dengan karakteristik atau jenisnya silty sand dengan nilai dari koefisien ekuivalennya adalah 1 kali 10 pangkat min 9 feet per second. Jadi yang kita buat di awal adalah kita menghitung tadi 26 ya, kedalamannya 26 dari contoh tanahnya, maka kita menggambar terlebih dahulu garis ekipotensialnya. Kemudian kita gambar lagi laju alirannya. Jadi nilai dari 5 tadi di sini, tadi ada nilai 5 feet di titik A, itu adalah nilai dari ekuivalennya. Jadi nilainya situ, maka itu yang menjadi patokan untuk kita buat laju alirannya, karena nanti alirannya salah satunya adalah keluarnya di sini tadi. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai berapa untuk masing-masing garis alirannya dan ada untuk garis ekipotensialnya. Jadi bagaimana cara kita mencari debitnya? Debitnya adalah nilai 10 dikurang 2. Dari mana 10-nya? Ini tadi ya, nilai di awal ini 10, kemudian mengisinya 2. Jadi debitnya adalah 10 dikurang 2, atau sama dengan 8. Beda, mohon maaf, tidak debit. Untuk mendapatkan debit kita mencari nilai delta H-nya dulu. Delta H yang awal itu kan dia 10, kemudian bedanya adalah 2. Berarti 10 kurang 2 berarti dia ada 8. Kemudian nilai dari ND-nya, nilai dari garis ekipotensialnya ada 6 tadi, sedangkan yang garis alirannya ada 4. Di sini ya. Laju alirannya ada 4. Ekipotensialnya ada 6. Jadi setelah kita hitung, barulah kita bisa mendapatkan nilai delta H-nya. Sehingga akan kita dapatkan nilai 1,33, kemudian dari nilai NF tadi kita dapatkan nilai debit. Jadi delta H-nya tadi 1,33, nilai dari NF-nya adalah 4. Dibulatkannya menjadi 5,32 kali 10 pangkat min 9 feet per meter kubik per second. Sedangkan untuk debit per harinya adalah 4,6 kali 10 pangkat min 4 kubik. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin terakhir saya ingin memberikan sedikit pertanyaan. Jadi bisa disiapkan selembar kertas untuk dicatat pertanyaan yang akan saya berikan. Jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara garis ekipotensial dan garis aliran. Dijelaskan perbedaan garis ekipotensial dan garis aliran. Yang nomor 1, jelaskan samaan ekipotensial, garis ekipotensial dan garis aliran. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan lajur aliran?
Nomor 2, apa yang dimaksud dengan lajur aliran? Jadi nomor 2, apa yang dimaksud dengan lajur aliran? Yang ketiga, jelaskan kriteria jaring arus. Yang ketiga, jelaskan kriteria dari jaring arus. Jadi nomor 3, jelaskan kriteria dari jaring arus. Jadi silakan dicatat, kemudian nanti seperti biasa dijawab dalam satu lembar kertas kosong, ditulis tangan saja, kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Mungkin sekian dari saya. Banyak maaf atas segala salah dan kurang. Saya tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.